Sore semua dapat isyarat tentang getaran hati atau getaran jiwa. Aku beberapa hari ini sering lihat bullying kepada anak kecil ya. Baik itu dari segi agama, dari segi fisik, dan pelakunya orang dewasa, ada yang anak-anak. Dan kalau aku mau bilang, karena aku juga pernah yang namanya mengalami bullying, jadi aku bisa merasakan apa yang mereka rasakan. Dan kalau orang tua yang melakukan, kenapa kalian itu bisa membuli anak yang maksudnya anak-anak yang gak berdosa? Kalian boleh beda agama, tapi Tuhannya itu satu. Gak mungkin kalian itu beda-beda terus Tuhannya juga beda-beda. Kalau kalian beragama tapi juga pakai akal, tapi juga pakai perasaan, bukan hanya akal aja. Kalau anak-anak sama anak-anak, jadi kalian yang ditonton di TV, yang di lingkungan itu, tolong diseleksi lagi. Biarkan anak-anak itu sesuai dengan umurnya. Jangan sampai anak kok nontonnya film tentang bullying, tentang gangster, tentang apapun. Ya of course lah anak-anak itu akan niru. Kenapa? Karena apa yang dilihat pertama kali itulah anak-anak tahu. Dan ada lagi, aku mau kalian bikin tempat ibadah mewah, bermiliar-miliar, bertriliun, sedangkan banyak dari orang kalian sendiri masih kekurangan. Kenapa uang untuk bangun tempat ibadah yang bermegah-megah itu untuk fakir miskin atau untuk orang-orang yang kurang upaya atau apapun itu, untuk memampukan diri negerinya sendiri? Tuhan itu nggak minta tempat ibadahnya super mewah, yang tapi hanya tempatnya aja, sedangkan hati kalian, otak kalian entah kemana. Aku benar-benar berapa hari ini ngerasain yang alam rasakan. Bagaimana orang Nusantara dulu, nenek moyang dulu itu berbudi pekerti, berwelas asih. Gak cuma sama manusia, tapi binatang, tumbuh-tumbuhan, semua sama, semua ciptaan Tuhan itu menghargai. Tapi kenapa kalian itu sampai lupa? Jangankan sama Tuhan, sama asal usul kalian aja kalian udah lupa. Makanya gak heran pembunuhan, perkosaan, pembulian, kerusuhan terjadi di mana-mana. Yang korupsinya, yang kawin cerai, ada itu semua tanda-tanda kalian dekat sama Tuhan? Nggak ada. Itu semua tanda-tanda kalian itu udah jauh dari namanya Tuhan. Mau kalian sembahyang, mau kalian puasa tiap hari, mau apapun itu cuman fisiknya aja, tapi hatinya enggak, batinnya enggak terkoneksi sama Tuhan. Enggak cuman Islam, semua agama itu sama. Yang ibadah itu enggak cuman hanya badannya aja, tapi juga batinnya. Gak heran bener-bener kalau kalian itu bener-bener udah namanya kemanusiaan itu bener-bener kalian udah gak punya. Padahal kalau kalian mau belajar dari apa yang ditinggalin lu, gampang. Berbudi pekerti, welas asih, nggak cuma sama orang lain, sama saudara kita, keluarga kita sendiri.
Saya pernah jadi bajingan. Tapi Tuhan itu ya selalu membimbing dari hati. Bagaimana untuk tetap menjadi manusia. Memanusiakan manusia. Buat anak-anak yang dari kecil udah dibullying, udah dizolimi, udah direndahkan. Percayalah, itu cara Tuhan untuk suatu saat menaikkan derajat kalian. Itu cara Tuhan mengenalkan, membimbing kalian dari kecil lagi sampai ke jadi orang. Kalau jadi penguasa, jadi apapun, kalian itu nggak bakalan lupa diri. Kenapa? Karena kalian pernah merasakan namanya dihina, direndahkan, dicaci maki orang. Jadi kalian itu nggak bakalan lagi melakukan hal yang sama orang lain. Kenapa? Karena kalian udah tahu bahwa Tuhan itu ngajarin kalian lewat apa? Lewat hidup kalian itu. Sama kayak saya. Saya dihina, dicaci maki, dizolimi, direndahkan. Saya ingat, tapi bukan berarti saya juga mau balas dendam atau menyimpan sakit hati itu. Enggak. Itu semua adalah perjalanan hidup. Tuhan itu ngajarin gimana rasanya direndahkan, gimana rasanya dihina, gimana rasanya disakiti, gimana rasanya dikhianati, gimana rasanya diapa-apain orang lain. Dan itu akan menjadikan kita bahwa kita jangan melakukan hal yang sama kepada orang lain. Kenapa? Karena ada karma, ada tabur tuai. Disitulah Tuhan itu mengajarkan saya. Kalau saya sudah bisa bilang begini, berarti ke orang lain juga akan sama. Bagaimana yang tukang merendahkan? Sabar, ada hukuman buat kamu kalau kamu gak mau sadar. Jangan pernah berpikir bahwa setiap perbuatan yang gak baik itu gak ada hukumannya. Sekecil apapun itu akan ada balasannya. Kalian semakin jauh dari yang namanya Tuhan, dari kelakuan kalian. Bayangin aja, anak-anak udah dibullying sama yang udah dewasa gara-gara agama. Coba. Padahal kalau kalian lihat, walaupun kalian mayoritas Islam, lihat perkosaan ya banyak, pejabatnya gak amanah ya semua. Apalagi pembunuhan, mutilasi di mana-mana, tawuran, kerusuhan. Yang kuat makanya lemah. Apa itu ciri-ciri orang mengenal Tuhan? Enggak. Itu ciri-ciri zaman jahiliyah. Kalian itu cuma nunggu hukuman dari Tuhan. Kenapa? Biar kalian itu ingat, biar kembali fitrah. Kalau kalian gak dihukum sama Tuhan, kalian itu gak bakalan kembali ingat sama, oh Tuhan itu ada. Gak bakalan. Kenapa kalian akan dihukum? Biar kalian kembali ke fitrah sebagai manusia. Ingat kembali bahwa kalian itu hidup punya aturan, bahwa kalian itu hidup diciptakan sama Tuhan. Bukan hidup mengikuti hawa nafsu kalian. Mau jadi apa? Mau jadi lesbian? Mau jadi apa? Itu semua jiwa kalian yang sakit, bukan takdir Tuhan. Jangan menyalahkan Tuhan atau menyalahkan seperti orang-orang barat, orang-orang bule yang bilang mencintai diri sendiri, takdir. Itu bukan. Itu hawa nafsu kalian yang kalian gak bisa kendalikan. Karena kalian apa? Jauh dari Tuhan. Kalau kalian punya iman, punya takwa, sejauh apapun kalian melenceng, kalian akan kembali ke jalan yang benar. Karena apa? Karena kalian punya pegangan. Bukan karena ngumbar hawa nafsu. Yang apa? Yang ujung-ujungnya kalau nggak membawa petaka buat diri sendiri, ya bawa petaka kepada orang lain. Jadi bagaimana kalau hati-hati yang udah mati, di jiwa-jiwa yang mati di kalian itu dihidupkan lagi, biar kalian itu bisa merasakan namanya sedih, cinta,
Ya itu, dengan apa yang kalian lakukan itu dihakimi. Ibaratnya kemarin kamu bikin apa ya hari ini karmanya. Kalau kemarin kalian bully orang ya hari ini kamu dapat karmanya. Kalau kemarin kalian membunuh orang ya kalian sekarang nyawanya dicabut. Biar apa? Biar kalian kembali fitrah. Biar kalian ngerti hidup itu bukan cuma hidup, tapi hidup itu ada maknanya, ada tujuannya. Bukan hidup untuk mengumbar hawa nafsu yang hanya membawa petaka buat diri sendiri dan orang lain. Nusantara, Jawa, kalian benar-benar bakal dihajar habis dengan alam. Biar apa? Biar kalian itu kembali ngerti, kembali fitrah, kembali ngerti hidup itu maknanya, hidup itu apa. Gak kayak sekarang. Aku gak bisa bayangin gimana sedihnya bapak, ibu, kakek moyang kalian melihat kelakuan kalian itu lebih dari binatang. Binatang itu masih ngerti darah dagingnya. Kalian itu udah gak ngerti. Anak sendiri diperkosa. Ada yang masih balita diperkosa. Ada anak tega bunuh orang tuanya. Kalian sama saudari gontok-gontokan, tawuran, bunuh-bunuhan, rusuh. Yang kalian rebutkan itu loh gak ada dibawa mati. Yang ada apa? Kalian itu mengundang musibah. Percaya deh, kalian itu bakalan dihajar habiskan sama bencana alam. Bencana besar itu bakalan datang. Mega tsunami sama mega trust. Kalau kalian gak percaya, tunggu aja harinya. Dia pasti datang. Karena apa? Karena ngelihat kelakuan kalian yang seperti itu. Kalau kalian berkelakuan baik, mendarmakan hidup kalian, welas asih, berbudi pekerti, kalian akan mendapat kebaikan. Gembah limpah roh ibaratnya apapun Tuhan kasih. Karena apa? Karena kalian berkelakuan baik. Tapi karena kalian berkelakuannya lebih daripada iblis, lebih daripada binatang, ya tinggal siap-siap kalian itu dimusnahkan. Kalau yang selamat berarti mereka orang-orang pilihan. Yang nggak selamat ya itu memang udah takdir kalian. Gak ada yang bisa mengubah takdir kalian kecuali kalian mau memperbaiki diri kalian, mau leluhur kalian mau berdoa mau. Tapi kalau kelakuan anak cucunya lebih kejam dari binatang, lebih kejam dari iblis, gak kira leluhurnya agamanya apapun, gak bakal dia bisa menyelamatkan anak cucunya. Karena apa? Karena ya dinilai ada perbuatannya dan hatinya.